Sementara itu, nama publik figur Alyssa Soebandono dan Isyana Saraswati terseret dalam perbincangan soal penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Terkait hal itu, keduanya menegaskan bahwa mereka bukan penerima beasiswa LPDP. Alyssa Soebandono, aktris yang akrab disapa Ica, tegas membantah dirinya alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ia pun menyebut dirinya tidak pernah mendaftar maupun menerima beasiswa LPDP. Ia juga menjelaskan pendidikan sarjananya ditempuh di Monash University dengan biaya pribadi. Dan untuk jenjang magister, Alyssa mendapat beasiswa dari London School of Public Relations. Sementara itu, penyanyi sekaligus musisi Isyana Saraswati juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya penerima beasiswa LPDP. Melalui akun media sosial Instagramnya, Isyana menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima beasiswa LPDP. Diketahui, Isyana menempuh pendidikan musik di Nanyang Academy of Fine Arts Singapura untuk program diploma, sebelum melanjutkan studi di Royal College of Music Inggris untuk jenjang sarjana dan magister. Tim Liputan iNews melaporkan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Berikut sejumlah artis Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa, putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa. Aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lain, pemirsa, Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, influencer yang membuat gaduh dengan konten pamer paspor Inggris milik anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai dengan skema LPDP. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Irwantoro, suami Dwi Sasetyaning Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Udah diterima jadi warga negara Inggris. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk.
Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah 0 rupiah karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf yang menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bandung dan Tangerang rela mengantri panjang untuk menukar uang baru yang disediakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menyambut Lebaran. Ratusan warga mengantre menukarkan uang baru di Gor Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat. Syarat utamanya, warga harus terlebih dahulu mendaftar secara online lewat aplikasi penukaran uang baru di situs Bank Indonesia. Jumlah penukaran uang baru setiap warga dibatasi, yaitu maksimal Rp5.300.000. Match itu sesuatu yang menyenangkan, tambah menyenangkan ketika akan menghadapi Lebaran dan untuk menyenangkan saudara juga, karena uangnya baru jarang juga gitu. Ini akan dibagikan kapan, Bu? Ke siapa aja, Bu? Ini banyaknya dibagiin ke saudara pas ketika hari Lebaran. Sementara itu di Tangerang, Banten, ratusan warga antre untuk menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia yang berada di halaman Masjid Raya Al-Azom. Penukaran uang dibatasi hingga 2,8 juta rupiah untuk pecahan 20.000 ke bawah. Sedangkan untuk pecahan 50.000 dibatasi hingga 5,3 juta rupiah. Penukaran uang baru lewat mobil kas keliling milik Bank Indonesia ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral ratusan remaja dan pemuda balap liar jelang waktu sahur hingga menutup jalan di Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi pilihan bagi anak-anak muda di kawasan pantai selatan sembari menunggu waktu santap sahur. Inilah video viral memperlihatkan ratusan anak muda melakukan balap lari di Jalan Raya Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Jember, menjelang waktu sahur. Dua remaja yang tak mengenakan baju adu cepat dengan jarak hanya 100 meter. Sementara lainnya memberi semangat dan sorak-sorai. Setelah viral, balap lari jelang sahur para remaja ini mendapat tanggapan dari MUI Jember. Menurut MUI, sebaiknya kegiatan jelang sahur diisi dengan ibadah. Menyalurkan hobi tidak dilarang, namun jika sebagian masyarakat terganggu, hal itu berarti kurang baik. Terlebih jika kegiatan tersebut mengandung unsur judi. Kegiatan Ramadan yang semestinya itu menjadi momentum muhasabah, momentum untuk memperbaiki diri, momentum untuk semakin melatih diri menjadi lebih baik, dengan kegiatan tersebut maka tercederai. MUI menambahkan Pemkab Jember seharusnya mewadahi dengan memberi tempat khusus yang tidak mengganggu warga untuk salurkan hobi, utamanya untuk anak-anak muda, agar tidak berujung dengan kegiatan negatif. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.